Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Mutiara Pasya dengan NIM 230207076, kelas Psikologi 23C, mata kuliah Sosiologi, dengan dosen pengampu Ibu Triku Ari Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis masalah sosialnya, yaitu kejahatan cyberbullying di kalangan remaja. Apa kalian tahu apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Cyberbullying adalah perilaku agresif yang menggunakan media elektronik yang dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak bisa melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Cyberbullying merupakan perilaku yang ditunjukkan untuk menakuti atau membuat marah dan untuk mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Pemerhati kesehatan mental dari UNICEF mengatakan bahwa resiko cyberbullying meningkat di masa COVID-19. Hal tersebut terjadi karena para siswa menjadi lebih sering menggunakan smartphone. Jika dahulu ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, namun sekarang jarimu adalah harimaumu. Cyberbullying di kalangan remaja merupakan isu yang relatif baru yang saat ini dipandang sebagai sebuah isu global. Masalah tersebut dapat terjadi di negara manapun tanpa memandang tingkat perkembangan sosial ekonomi suatu wilayah. Cyberbullying menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi psikol dan pencapaian akademik korban. Pendefinisian cyberbullying masih terus berkembang seiring dengan tingginya dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memfasilitasi terjadinya cyberbullying. Cyberbullying terjadi melalui media dan meliputi berbagai bentuk. Faktor-faktor pelindung dan resiko cyberbullying dapat ditemukan di berbagai level, mulai dari kondisi dan karakteristik individu, lingkungan pertemanan, dan lingkungan keluarga. Hal ini menggarisbawahi pentingnya penanganan yang bersifat multidimensi dalam mengatasi cyberbullying di kalangan remaja. Adapun beberapa faktor lain yang bisa memicu peningkatan kejahatan cyberbullying di kalangan remaja antara lain, yang pertama, kurangnya kesadaran. Beberapa remaja mungkin belum sepenuhnya menyadari dampak negatif dari tindakan cyberbullying. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa kata-kata atau tindakan di dunia maya juga bisa berdampak nyata. Yang kedua, ada anonimitas online. Keberadaan anonimitas di dunia maya bisa membuat seseorang lebih leluasa untuk melakukan tindakan cyberbullying tanpa takut konsekuensinya. Ini bisa membuat mereka lebih berani dan kurang bertanggung jawab. Yang ketiga, teknologi yang berkembang pesat. Perkembangan teknologi memberikan akses yang lebih luas ke internet dan media sosial. Semakin banyak remaja yang menggunakan platform tersebut, semakin besar pula potensi untuk terlibatnya dalam cyberbullying. Yang keempat, ada tingkat stres dan tekanan. Beberapa remaja mungkin menggunakan cyberbullying sebagai cara untuk mengatasi stres atau tekanan yang mereka rasakan di kehidupan sehari-hari. Ini bisa menjadi bentuk pelepasan emosi yang tidak sehat. Yang kelima, ada kurangnya pengawasan orang tua. Kurangnya pengawasan dari orang tua atau penjaga dapat meningkatkan resiko terlibat dalam cyberbullying. Remaja yang merasa tidak terawasi mungkin cenderung melakukan tindakan-tindakan yang beresiko. Yang keenam, ada pola komunikasi yang tidak sehat. Kurangnya keterampilan komunikasi positif bisa menyebabkan remaja memilih jalur komunikasi yang merugikan, seperti cyberbullying ini, sebagai cara untuk mengekspresikan diri atau menanggapi konflik. Tindakan cyberbullying yang terjadi dapat menimbulkan beberapa dampak bagi korban maupun pelaku. Namun, yang paling dirugikan dari tindakan cyberbullying merupakan korban. Dampak yang diterima bagi korban berupa dampak psikologis, dampak psikososial, dampak akademik, maupun dampak fisik. Cyberbullying juga memiliki dampak yang serius pada remaja, baik secara fisik maupun mental. Beberapa dampak di antara lainnya, yang pertama adalah kesehatan mental yang buruk. Korban cyberbullying sering mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka dan meningkatkan resiko masalah kesehatan mental jangka panjang. Yang kedua adalah prestasi akademik akan menurun. Pengalaman cyberbullying dapat mengganggu konsentrasi dan fokus belajar remaja, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi prestasi akademis mereka. Yang ketiga ada isolasi sosial. Remaja yang menjadi korban cyberbullying mungkin merasa terisolasi secara sosial. Mereka bisa menarik diri dari interaksi sosial dan mengalami kesulitan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Yang keempat ada fisik. Beberapa kasus cyberbullying
juga dapat berujung pada dampak fisik seperti gangguan tidur, gangguan makan, atau masalah kesehatan fisik lainnya. Yang kelima ada perubahan perilaku. Korban cyberbullying mungkin mengalami perubahan perilaku termasuk agresivitas, penarikan diri, atau bahkan perilaku merusak diri. Yang keenam ada resiko bunuh diri. Sayangnya cyberbullying telah terkait dengan peningkatan risiko perilaku bunuh diri pada remaja. Ancaman pelecehan dan tekanan yang terus-menerus dapat membuat remaja merasa putus asa. Yang ketujuh ada pengaruh jangka panjang. Beberapa dampak cyberbullying dapat membawa pengaruh jangka panjang bahkan setelah remaja keluar dari masa remaja. Trauma dan pengalaman negatif memberikan pandangan hidup dan kesejahteraan psikologi mereka di masa dewasa. Penting untuk memahami serius dampak dari cyberbullying dan bekerja sama untuk mencegah serta memberikan dukungan kepada korban dan pelaku agar dapat belajar dari kesalahan mereka. Mengatasi cyberbullying memerlukan pendekatan holistik dari berbagai pihak, termasuk sekolah, keluarga, dan komunitas. Berikut beberapa solusi yang mungkin bisa membantu. Yang pertama ada pendidikan kesadaran. Kampanye kesadaran tentang dampak cyberbullying dan pentingnya etika online dapat dilakukan di sekolah. Remaja perlu memahami konsekuensi tindakan mereka di dunia maya. Yang kedua ada pengawasan orang tua. Orang tua perlu terlibat aktif dalam aktivitas online anak-anak mereka. Mengawasi interaksi online dapat membantu mencegah dan menangani kasus cyberbullying. Yang ketiga ada pembentukan keterampilan komunikasi. Mengajarkan remaja keterampilan komunikasi yang positif dapat membantu mereka mengatasi konflik tanpa perlu riset ke cyberbullying. Ini juga dapat membantu mereka memahami dampak kata-kata mereka. Yang keempat adalah pelatihan anti-bullying. Sekolah dapat menyelenggarakan program pelatihan anti-bullying yang melibatkan siswa, guru, dan staf sekolah. Ini mencakup cara melaporkan kejadian cyberbullying serta bagaimana mencegah dan menanggapi tindakan tersebut. Kelima adalah kerjasama dengan platform media sosial. Platform media sosial juga memiliki peran dalam mengatasi cyberbullying. Kerjasama dengan platform tersebut untuk menerapkan kebijaksanaan dan alat yang dapat mengidentifikasi dan menanggapi tindakan cyberbullying dan adalah kuncinya. Yang keenam adalah dukungan psikologis. Korban cyberbullying dan pelaku perlu mendapatkan dukungan psikologis. Adapun langkah-langkah pencegahan cyberbullying. Yang pertama adalah mengungkap identitas kita di media sosial diperlukan saat ini, terutama bagi orang-orang yang saling memberikan komentar di media sosial. Yang kedua, berpikir cerdas dan rasional dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang ketiga, jangan memberikan komentar terhadap suatu masalah yang kita tidak menguasainya. Yang keempat, jangan memberikan komentar negatif atau penghinaan atau menghakimi orang lain yang belum kita kenal. Yang kelima, adalah memproteksi dengan sesama media sosial yang kita miliki sehingga tidak mudah diretas oleh orang lain. Yang keenam, perlu diketahui bahwa pelaku dapat dilacak keberadaannya dan ditangkap walaupun menggunakan nomor atau alamat IP address palsu. Yang ketujuh, diperlukan pembahasan atau kajian yang mendalam bagi masyarakat tentang edukasi cybercrime dan UU ITE. Adapun sanksi-sanksi pidana untuk pelaku bully atau penghinaan di media sosial mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin pada Pasal 27 Ayat 3 UU ITE. Jerat Pasal 45A Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE. Robert diduga telah melakukan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA, berita hoax, atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum. Penangkapan Robert menambah panjang daftar mereka yang dijerat dengan Undang-Undang ITE. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Lalu kaitan cyberbullying dengan materi sosiologi, karena cyberbullying merupakan masalah sosial di masyarakat dan termasuk dalam penyimpangan sosial. Cyberbullying pun memiliki kaitan dengan materi sosiologi karena fenomena ini melibatkan interaksi sosial dan memiliki dampak pada individu, kelompok, dan masyarakat secara luas. Edukasi ini juga tentunya ialah pelajaran yang saya pernah dapat dari materi sosiologi, dan mungkin sekian edukasi yang saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat bagi orang yang menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.